Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introducing, my name is Dani Aji Sajiwo. I'm from class TI 19 S1. Here I will explain my experience about selective and trick while working. Jadi saya akan menjelaskan pengalaman saya tentang kuliah sambil bekerja. Kita langsung saja. First question. Menurut kamu, apa keuntungan kuliah sambil bekerja? What do you think is the advantage of studying while working? Jadi, menurut saya, banyak sekali keuntungan yang kita dapat dari kerja sambil kuliah. Pertama, bisa menambah ilmu dan tetap bisa menghasilkan uang dari pekerjaan yang kita geluti. Nah, kedua, dapatkan skill baru sesuai jurusan yang kita ambil. Yang ketiga, banyak hubungan yang bisa kita jalin untuk menjalin komunikasi dengan orang lain. In my opinion, there are so many advantages that we get from working while studying. First, can add knowledge and still be able to make money from the work we are in. Second, get new skill according to the major we take. Third, lot of relationship we get to establish communication with other people. Second question. Bagikan pengalamanmu kuliah sambil kerja. Share your experience in Solega while working. Menurut saya, pengalaman saya selama ini ketika kuliah dan bekerja adalah belajar mengatur waktu adalah yang pertama yang saya siapkan dikarenakan waktu yang saya punya sangat sedikit. Terkadang harus mengorbankan waktu tidur untuk mengerjakan tugas dari dosen, tetapi dalam kerja kita dapat mempraktekkan apa yang kita dapat dari apa yang kita pelajari dari kuliah kita. Banyak berdiskusi dan banyak bertukar pikiran dengan teman kita. Juga merupakan pengalaman yang sangat bagus untuk kita kembangkan bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, dan salah satu keuntungannya orang yang sudah bekerja adalah keuangan stabil dibandingkan tidak bekerja. In my opinion, my experience so far when studying and working is learning to manage time is the first thing I prefer because I have very little time. Sometimes I have to sacrifice sleep time to do assignment from lectures, but I work we can practice what we get from what we learn from our lectures. A lot of discussion and lot of exchanging ideas with our friends is also a very good experience for us to develop how we communicate with other people. And one of the advantages of people who are already working is that they are financial stable compared to not working. Third question. Terdapat 10 tantangan kuliah sambil bekerja. Di antaranya, there are 10 later challenges while working, including: First, tidur kurang dari 6 jam sehari, bergadang karena mengerjakan tugas. Sleep less than 6 hours a day, staying up late doing tasks. Menurut saya, mencari celah untuk tidur
saat istirahat kerja bila ada tugas yang akan dikerjakan malamnya, atau meminum kopi sebelum mengerjakan tugas agar tugas cepat selesai karena fokus mengerjakan. In my opinion, looking for a gift to sleep during work breaks if there is a task to be done at night, or drinking coffee before doing a task so that the task is well complete because the focus in on doing. Question kedua ya, ketinggalan pelajaran karena sering lembur. Missed lesson due to frequent overtime. Menurut saya, meminta materi kuliah ke teman yang hadir di kelas agar tidak ketinggalan materi pelajaran dan mengambil kelas pelajaran yang sama di jadwal yang berbeda. In my opinion, ask for lecture material from friends who are present in class so that they do not miss the subject matter and take the same class on a different schedule. Question number 3. Perjalanan yang jauh dari kantor ke kampus menyebabkan sering telat masuk kuliah. Number 3. Long trip from the office to campus cause frequent school delay. Jadi solusinya menurut saya, jika memungkinkan akan lebih baik berangkat lebih awal dari kantor rumah. Kalau tidak memungkinkan, segera menghubungi ketua kelas agar tidak terlewat saat absen. In my opinion, if possible, it would be better to leave earlier from the office or home. If not possible, immediately contact the class president so as not to be missed when absent. Question number 4. Nomor 4 ya, ngantuk saat bekerja dan lelah saat sedang kuliah. 4. Sleepy at work and tired when in college. Jadi menurut saya, kita harus mengatur waktu yang tepat saat ingin tidur dengan mengerjakan tugas. Lebih baik mengerjakan sedikit-sedikit daripada sekalian ditumpuk pada waktu yang mepet saat ingin mengumpulkan tugas. Cari celah saat istirahat bekerja untuk tidur. In my opinion, we have to set the right time when you want to sleep. By doing tasks, it's better to do a little at a time than in a field at a night. A tight time when you want to collect text, look for a gap during break from work to sleep. Question number 5. Dapat teman satu kelompok yang super sibuk. Can I be a group of friends who are super busy? Menurut saya, jika dalam kelompok tersebut, semua orang yang ada di kelompok tersebut harus bekerja dalam mengerjakan tugas dan pastinya akan dibagi tugas pada setiap anggota kelompoknya. Jika teman kita sibuk dan tidak sempat dengan tugas yang dia tanggung, maka kita yang lebih bisa mengerjakannya harus siap menghandle pekerjaan dia. In my opinion, if in the group everyone in the group has to work on a segment, and of course they will be assigned to each member of the group. If our friend is busy and does not have time with the task he or she is responsible for, we are better able to do it much
be ready to handle to work it. The question number 6. Nomor 6 yaitu pola makan yang tidak teratur. Irregular eating patterns. Menurut saya, untuk pola makan yang tidak teratur, terkadang kita melewatkan jadwal makan karena kesibukan, bekerja, dan kuliah saat sedang mepet jadi melewatkannya. Solusinya dengan membawa cemilan yang mudah untuk dimakan di mana saja jika tidak sempat makan berat, serta selalu makan makanan yang sehat dan bergizi untuk mengurangi risiko dalam pencernaan. In my opinion, for an irregular eating pattern, sometimes we skip the meal schedule because of busy work and challenge when we are tired, so skip it. The solution is to bring snacks that are easy to eat anywhere if we don't have time to eat heavy, and always eat healthy foods and nutrition to reduce rise in digestion. Question number 7. 7. Tidak punya waktu merawat diri. Don't have time to take care of yourself. Jadi menurut saya, tentang merawat diri kita bisa mengakalinya dengan membawa sabun dan yang lainnya supaya bisa membersihkan diri di mana saja. In my opinion, about taking care of ourselves, we can outsmart by bringing soap and odor so we can clean ourselves anywhere. Question number 8. Dapat tagihan semesteran di saat belum gajian. Get the semester bill when you are not yet paid. Menurut saya, jika sudah mepet dan tidak mempunyai lagi simpanan yang untuk dibayarkan untuk kuliah, terpaksa harus meminjam uang dari teman, saudara, atau keluarga dan diganti saat gajian. In my opinion, if you are tight and have no more saving to pay for college, you are forced to borrow money from friends, relatives, or family, and it will be replaced during salary. The question number 9. Gak ada waktu libur. No time off. Jadi menurut saya, lebih baik beristirahat dan memanjakan diri di rumah daripada libur dengan jalan-jalan atau mengaburkan uang dengan percuma. Kalau bisa memilih cuti kerja daripada sakit karena tidak ada libur. In my opinion, it is better to rest and pamper yourself at home than on holidays by traveling or wasting money by going home. If you can take time off from work than getting sick because there is no holiday. Question number 10. Sulitnya menemukan waktu untuk bimbingan dengan dosen. The difficulty of finding time for guidance with lecturers. Menurut saya, mengatur jadwal yang sesuai dengan jadwal kita libur, kerja, atau mengajukan cuti terlebih dahulu di tempat kita bekerja untuk bimbingan dosen. In my opinion, arrange a schedule according to our schedule of work or apply for leave in advance at our place of work for guidance with the lecturer. Jadi hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. That's all I can say. If there are definitions
apologize. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.